kita perlu ada orang di eksekutif, perlu ada orang di legislatif dengan tujuan yang sama. Ini bisa terjadi percepatan pembangunan ekonomi di Nias. Kita bicara bagaimana kita mau membentuk yang namanya DOB, Provinsi Kepulauan Nias. Lalu siapa yang memperjuangkan? Kalau nggak ada orang kita di Senayan gitu. Suara Ononiha untuk Ononiha. Yahoo! Kembali lagi bersama kami Ononia Talks, sumber inspirasi Ononia. Saya Mario Hulu yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Kali ini kita kedatangan dua orang tamu istimewa. Mereka merupakan caleg yang akan bertarung pada pemilu 2024. Salah satunya Tali Fusoda turunan Gulo. Yahoo! Mereka. Tali Fusoda leader Daily. Yahoo, salam. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita coba menanyakan nih kepada kedua narasumber kita ini. Ini agak unik ini. Jadi kita datangkan dua orang caleg ini yang beda partai, ya, beda partai. Satu PDIP, Iya. satu lagi Perindo. Iya. Sudah koalisi kita, koalisi. Ada koalisi. Secara nasional udah koalisi nih ya. Jadi pendukung Koalisi, aja. nggak ada masalah sebenarnya. Jadi gimana nih? Pas datang ke sini ngelihat kok ini narasumbernya nih di partai berbeda. Gimana Iya. tanggapan? Ya kalau kita kan ini satu situasi yang surprise sebenarnya ya, tapi sebenarnya sangat kita butuhkan. Jadi kalau brother leader ini kan kawan lama ya gitu ya, kawan lama yang kita pernah bareng di organisasi HIMNI. Saya di Sumut, beliau di DKI. Di Jakarta. Nah, kalau sekarang ada pilihan yang berbeda untuk perhelatan menuju 2024, saya PDIP, beliau ke Perindo, itu kan hanya beda kendaraan aja. Yang pasti kami ini kan pasti punya motivasi ya, punya niat bagaimana memikirkan, bagaimana memperjuangkan kepentingan Tananiha dan Umumnya. Nah, kerja-kerja politik ini sebenarnya menurut saya dan kita sepakat ini harus dilakukan secara riang gembira. Nggak mesti karena beda partai kemudian kita kayak musuhan gitu ya, kayak sengit kompetisinya, bahkan cenderung kasar. Itu kan akan membuat persepsi publik, wah ini ternyata politik itu kotor, kasar, kejam gitu ya. Dan itu kan bisa menimbulkan juga pergesekan kan di akar rumput masing-masing pendukung. Kita pengen ya yang namanya kompetisi ya selalu dalam kerangka pertandingan. Tentu bagaimana memenangkan hati rakyat. Tapi kan tidak mesti main kasar, kemudian saling mematikan bahkan gitu ya. Kan nggak mesti sampai ke sana. Jadi kita enjoy aja, kita coba bangun situasi yang santai lah, gitu ya. Sehingga nanti di masyarakat juga, di masyarakat pemilih maksudnya, itu pemilu ini akan dimaknai sebuah peristiwa politik yang santai aja gitu, yang riang gembira gitu, kira-kira begitu. Ini yang mau kita bangun kesan ya, kita bisa ngopi bareng gitu dengan siapapun kandidat yang beda partai dengan kita. Bahkan beda capres pun bisa, nggak ada masalah gitu ya. Kemarin saya juga dengan Ilham, dengan Pak Christian Jibua, kita pernah bareng-bareng dalam satu forum gitu, event gitu. Ya buat saya itu
fine-fine aja gitu. Nah, kira-kira gitu. Ini kan kompetisi ya, kompetisi masing-masing caleg ini mencari suara sebanyak-banyaknya supaya bisa terpilih. Nah, ini di hadapan Pak Leader nih ada Pak Turunan Gulo nih sebagai saingan ini harusnya nih. Tapi hari ini bisa duduk bareng. Bagaimana tanggapannya? Kalau saya sih begini, beliau saya anggap abang saya, bukan saingan saya, ya. Jadi kami pernah lama bersama lah di organisasi NIAS. Saya mungkin kasih satu analogi nih. Ada cerita bahwa sebenarnya Indonesia bisa merdeka itu sebenarnya berawal dari ngopi bareng. Jadi Pak Karno, Bung Hatta duduk bersama ngopi bareng, mereka berdiskusi merumuskan supaya Indonesia ini merdeka. Coba seandainya mereka saat itu tidak ngopi bareng, maka belum tentu Indonesia merdeka. Gitu. Jadi hari ini kami ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman saya di NIAS bahwa kami tidak ada masalah, kami berhubungan baik, abang dan adik, dan kami punya tujuan yang sama untuk NIAS. Jadi dengan adanya peristiwa politik pemilu ini, saya ingin ini menjadi kegiatan yang mempersatukan masyarakat NIAS. Kita belajar banyak saat pilpres dulu yang terbelah dua, ya kita nggak mau seperti itulah, khususnya kami berdua, dan saya berharap di 14 caleg yang lainnya punya semangat yang sama. Kita bisa duduk bareng, komunikasi bareng, karena NIAS ini harus diperjuangkan oleh banyak orang. Nggak mungkin satu orang, satu Superman yang bisa menyelesaikan semua masalah NIAS. Harus kerja bareng, ada yang di legislatif, ada yang di eksekutif, ada yang di Pemda, dan masyarakat tentunya berperan juga. Nah kami menyampaikan pesan lah ke para teman-teman kita di NIAS bahwa kita bersama-sama bisa duduk bersama, ngopi bareng, diskusi. Bahkan tadi saya cukup lama diskusi dari jam 8:30 tadi, banyak hal yang kami bicarakan tentang kondisi NIAS, dan ternyata kita punya keresahan yang sama tentang NIAS. Kira-kira begitu. Baik. Bro. Ini kan beberapa waktu yang lalu saya perhatikan ini baik Pak Turunan, Pak Leader Deli ini udah jalan nih bergerilya ke Dapil 2 Sumut ya. Ya. Mungkin dari Pak Turunan Gules pertama, apa gambarannya yang didapat hingga saat ini, kondisi di Dapil 2 Sumut itu bagaimana, antusiasme masyarakat? Ya, betul bahwa ada dinamika yang berbeda ya antara pemilu-pemilu yang lalu dengan yang sekarang itu. Paling tidak ada dua komentar, dan ini menurut saya menjadi catatan penting buat kita ketika kita mau merebut satu peluang ke Senayan. Komen yang beredar di sosial media termasuk di lapangan, kira-kira begini, hana uyesim banuada gitu ya, sebagai caleg ini bakalan nggak jadi semua nih gitu loh. Buat saya ini komentar yang sangat berbahaya buat kita. Kenapa? Itu berpotensi melemahkan diri sendiri, meruntuhkan apa yang menjadi harapan kita bahwa pentingnya representasi Indonesia di Senayan. Saya mau katakan bahwa komentar-komentar seperti ini sebenarnya bisa benar, bisa juga tidak benar. Ya, kenapa? Pemilu periode sebelumnya sebenarnya caleg Indonesia juga pada beberapa momen itu nggak begitu banyak kok. Contohnya 2019, kita itu paling juga 8 orang dan petarungnya itu kurang lebih 4 orang kemarin gitu. Ternyata juga nggak mengantarkan Indonesia di Senayan gitu. Jadi menurut saya ini hanya alasan-alasan aja gitu. Alasan-alasan yang membuat kita lemah sebagai Indonesia. Padahal kerinduan kita
harus ada Ononiha sebagai representasi Tanoniha di Senayan gitu. Gitu loh. Nah, komentar kedua yang itu langsung ditujukan ke saya. Tadi kan pertanyaan kan personal ini. Loh, kenapa kalian dua di PDIP gitu? Jadi seolah-olah itu akan mematikan peluang saya untuk bisa menjebol Senayan. Sebenarnya bukan hanya di saya sebenarnya, termasuk barangkali juga di kandidat lain yang kebetulan juga dua di setiap partai. Saya kembali balikan pertanyaan sebenarnya. Lah, 2019 itu kan cuma saya di PDIP. Bukan dua. Faktanya nggak ada garansi juga kemarin kan bahwa saya bisa diantarkan ke Senayan gitu. Nah, kemarin Pak Christian Hibua ya kan dikomentarin tidak punya peluang karena ada dua orang di Nasdem toh, ada suasana anarki. Kabarnya itu alasan dia nggak bisa duduk di Senayan. Alasan dua, sekarang beliau sendiri di Nasdem. Sekarang ada nggak garansi beliau bisa tembus ke Senayan nggak? Nggak ada juga. Buat saya ini hanya alasan-alasan saja. Kita melemahkan diri sendiri. Sehingga ketika kita melemahkan sendiri, kita menjadi apatis. Lalu kita nggak akan pernah punya semangat untuk memilih Ononiha. Udah, karena udah nggak jadi itu, udah kalah. Sehingga kita akan memberikan ruang bagi politisi di luar Ononiha untuk menyerbu, untuk belanja, dan ngacak-ngacak suara di Tanoniha gitu. Buat saya ini berbahaya dan sangat meresahkan. Kalau kita nggak sadari dan menyelesaikan akar persoalan, saya pikir kita pasti nggak akan dapat apa-apa. Mau kita banyak maupun kita sedikit, maupun kita sendiri di partai tertentu maupun dua, kita pasti akan gagal lagi gitu. Sebenarnya menurut saya, kalau kita geledah, ya gitu ya, data atau dokumen dari pemilu ke pemilu, persoalan Nias itu sebenarnya bukan persoalan banyak atau tidak. Itu potensi ya suara yang batal itu atau suara yang tidak bertuan itu besar sekali gitu. Gitu ya. Intinya begini, banyak banget DPT Ononiha sebenarnya. Kalau dulu kan 538 2019. Ke depan ini 566 sekian. Nah, saya perkirakan sebenarnya 50% surat suara DPR RI itu tidak dicoblos. Wow. Tidak dicoblos. Artinya apa? DPT Ononiha itu, belum lagi diaspora ya, para perantau yang tersebar di 14 kabupaten kota, di luar Kepulauan Nias itu. Potensi suara Ononiha itu kurang lebih 660.000 untuk 2024. Tapi menjadi sangat kita sesalkan kalau misalnya Ononiha 2024 tidak bisa diantarkan ke Senayan minimal 1 orang. Padahal kita bisa kirim itu minimal 3 orang. Kalau misalnya ada konsensus, ada kesadaran bersama. Pertama, bagaimana kita mendorong dan menyemangati semua pemilih di Kepulauan Nias dan Ononiha dimanapun untuk memberikan suaranya. Gitu. Kesadaran itu yang paling penting. Gitu. Kan sebagian ini melek sebenarnya mencoblos, tapi memang tidak begitu semangat untuk memberikan suara ke DPR RI. Kita lebih sibuk, lebih bersemangat untuk pemilu di level kabupaten kota. Coba aja cek di lapangan. Yang paling sengit itu kan DPR kabupaten kota. Kemudian Pilpres. Biasanya 2 surat suara ini yang paling berisi. 3 lagi, itu biasanya setengah itu udah hebat kalau dicoblos. Jadi beda misalnya di Tanah Batak, itu 55 mereka merasa penting. Dan generasi ya opung-opung pun mereka sadar pentingnya DPR RI.
beda kita di sana, sebagian kita, maksudnya generasi mama saya misalnya, itu sebagian tidak melek ya, bagaimana cara mencoblos. Kemudian ada juga yang melek bagaimana cara mencoblos, tapi yang nggak terbangun kesadaran kolektifnya untuk mencoblos bahwa pentingnya DPR RI. Nah, kalau persoalan ini nggak diselesaikan, sebenarnya ini mau 3 orang, mau 10 orang kandidat unoniha, mau 1 atau 2 di setiap partai politik, itu nggak akan memberikan dampak positif buat unoniha sehingga bisa tembus ke Senayan. Kira-kira itu kalau saya mempelajari wacana atau diskursus di sosial media dan pengamatan lapangan saya kemarin ya. Saya udah ke lapangan kurang lebih 3 minggu ya, baik di Tanah Batak maupun di Kepulauan Nias gitu. Kita mengamatin kurang lebih itu komen-komen yang bermunculan. Kira-kira begitu. Baik. Saya beralih ke Pak Leader Daily nih. Ini pemain baru nih. Ini baru terjun di dunia politik. Sejak mulai kapan mulai aktif bolak-baliknya sini, Pak? Ya baru 2 bulan inilah aktifnya nih. Baru 2 bulan. 2 bulan. Paling jauh kemana? Terakhir kemarin hari Sabtu ke Gomo. Ke Gomo. Gomo. Gimana? Tolong diceritakan pengalamannya nih. Jadi saya ini baru 2 bulan Bang. Jadi Ya. jadi memang kalau saya lihat yang pertama yang kesan saya tangkap, masyarakat Nias itu rindu sama sesuatu yang baru. Mungkin selama ini ya 5 tahun kita tidak ada wakil ya. Jadi memang kerinduannya sudah 5 tahun nih. Jadi mungkin rindu dengan sosok baru. Jadi mereka saya lihat sih cukup bagus ya responnya ya, sangat semangat. Dan kemudian yang kedua, saya juga sama Bang, nangkap banyak pertanyaan-pertanyaan yang nyinyir ke saya juga. Ya namanya positif, negatif, dan tentunya negatif ini tetap kita harus dengar ya. Ya terutama ini kemana aja nih selama ini di Nias? Kemana aja selama ini, kenapa baru sekarang katanya? Saya jelasin begini sebenarnya. Saya punya 2 pilihan saat saya mendapatkan kesempatan ini. Pilihannya saya tetap seperti para netizen menonton situasi perpolitikan di Nias dan hanya bisa mengkomentari, mengkritisi, atau saya pilihan kedua adalah saya terjun langsung seperti sekarang. Saya apatis atau saya masuk untuk membuktikan bahwa saya juga bisa berkontribusi untuk Nias. Dan saya sekarang pilih yang kedua. Karena kalau saya pilih pertama berarti kan saya tidak berbuat apa-apa. Saya hanya berkomentar negatif, berkomentar ini itu. Dan sampai kapan? Ya, sampai kapan harus seperti ini? Dan harus ada, jadi saya putuskan ini harus ada yang saya harus masuk dan saya harus buktikan bahwa karena background saya bukan politik, saya teknis, teknokrat yang lebih bicara apa adanya, bicara berdasarkan data dan fakta. Dan mungkin ini jadi pembeda buat saya ya. Itu kemudian bicara ya sama juga informasi kesan bahwa ini 14 orang Nias. Saya pribadi kita seharusnya mengapresiasi ke 14 orang ini karena punya keberanian, punya nyali untuk menjadi caleg, menjadi bacalek pun sebelumnya. Karena ternyata saya lihat sebenarnya nggak semua orang loh punya kesempatan untuk bisa jadi bacalek seperti ini. Bayangkan dari hampir 1 juta ya, DPT 566.000, hanya 14 orang yang punya kesempatan jadi caleg. Berarti kan ini kita harus apresiasi, kita punya orang Nias yang punya nyali dan punya kesempatan tentunya, karena beliau bisa deal dengan partai sehingga mereka ini didorong oleh partai untuk jadi caleg, dan kita seharusnya kita mengapresiasi ini. Nah, bicara tentang peluangnya, tentunya saya yakin semua berpeluang lah. Saya yakin semua berpeluang karena Nias kan punya Dapil 2 punya 3,4 juta suara. Nias sendiri 566. Tinggal bagaimana kita meyakinkan ke para pemilih bahwa ini kita berbeda, bahwa ini kita benar niatnya adalah untuk pelayanan, ya, bukan untuk cari kerja. Memang ini harusnya politik
pelayanan harusnya. Ini yang memang kita harus maklumi masyarakat kita. Selama ini mereka disajikan oleh para, ya dikasih tontonan lah bagaimana para politisi, anggota DPR yang punya banyak cerita ya, cerita-cerita negatif, dan sehingga para masyarakat kita ini apatis akhirnya nyinyir, akhirnya ya membiarkan kondisi ini terus. Nah, kami berdua saya kira kita harus memutuskan, Bang, bahwa kita putuskan bahwa kita ingin membuktikan kita berbeda. Nah, ini yang menjadi poin penting ya, dari kenapa kita punya niat dan keberanian untuk maju di pemilu kali ini. Saya lanjutkan ke Pak Leader nih. Ini soalnya nih beliau ini baru nih terjun ini. Jadi saya penasaran ini. Apa sih sebenarnya masyarakat Nias itu yang sekarang mereka alami, apa yang mereka rindukan? Apakah ekonominya sulit? Apakah lapangan pekerjaannya sulit? Pak Leader temukan di lapangan itu seperti apa sebenarnya Nias itu? Butuh apa sih? Jadi gini, yang hasil ini tentunya penilaian pribadi ya. Yang pertama, akses kepada, ini kondisinya ya, kondisi realnya. Ini semua berawal dari akses kepada ekonomi. Bagaimana kita keterbatasan dalam mengembangkan sumber daya masyarakat kita, sehingga yang tadinya mereka di level bawah harus naik kelas ke atas. Ini saya bicara UMKM sebenarnya. Nias selama ini orang akan berpikir lulus SMA dia akan menjadi pegawai negeri, harus ya paling gampang pegawai negeri. Kenapa? Karena kita nggak punya pilihan lain di Nias, kita nggak punya industri. Kita sebut pariwisata, industri pariwisata, tapi belum bisa berkembang. Itu awalnya dari situ pasti. Kebawahnya pasti, kenapa tidak berkembang? Tentunya kita perlu energi, listrik, kita perlu infrastruktur, jalan, dan tentunya sumber daya manusia yang mendukung ini. Jadi 3 poin ini pasti akan mendukung bagaimana ekonomi bisa maju. Ini menjadi fokus kita juga ke depan. Kasihan masyarakat kita di Nias. Saya lulus SMA lebih kurang 30 tahun yang lalu. Saya mengalami bagaimana kita harus ke Medan, nyebrang laut. Dan ternyata setelah 30 tahun yang berlalu itu masih terjadi. Masyarakat kita yang lulus SMA masih harus mencari peluang pendidikan keluar Nias. Nah, ini tentunya yang menjadi fokus yang harusnya kita perjuangkan. Banyak masyarakat kita tidak punya akses yang sama. Masalah energi, istilah saya ya harusnya ini energi yang berkeadilan. Bagaimana listrik berkelimpahan di tempat lain, di kita masih susah, masih terbatas. Bahkan ada satu kabupaten di Nias yang jarak 300 meter dari pendopo bupatinya itu nggak ada listrik. Dia kan miris di satu rumah besar menikmati listrik, tapi di tempat lain kesulitan. Nah, ini fakta yang harus kita jujur, kita harus akui. Yang saya lihat kan ini tidak mendapat perhatian dari pusat. Artinya begini, memang datanglah para pejabat ke Nias dan mereka sudah melihat kondisi ini. Namun kalau tidak ada, mereka kembali ke Jakarta, kalau tidak ada yang follow up, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang memperjuangkan, maka isu ini akan tetap di situ, dan setiap tahun dan setiap 5 tahun isu ini akan diangkat sebagai bahan pemilu lagi. Nah, ini harus ada terobosan. Dan di sini perannya anggota DPR tentunya ya, melihat aspirasi, melihat keresahan masyarakat, dan ini yang harus menjadi poin perjuangannya. Ini saya nanya nih buat Pak Turunan Gulo nih. Ini agak mungkin sering menjadi perbincangan juga ini pertanyaan ini, tapi menarik untuk diulas. Nih, saya sering mendengar. Ini kira-kira begini perbincangannya. Itu Turunan Gulo itu ngapain dipilih? Itu kan nggak ada uang. Iya. Bukan? Tuh. Lu ada di Gavinia. Lu ada di Gavinia itu yang sering saya dengar, bukan sering sekali. Tapi berkaca pada pemilu 2019. Mungkin saya mau konfirmasi nih, artinya saya mendapat informasi
Pak Turunan Gulo ini modalnya hanya 700 juta, benar nggak? Oh, jadi begini ya, sebenarnya uang itu atau amunisi lah ya, bahasa lain kan amunisi, logistik, itu memang penting ya, tapi bukan menjadi variabel tunggal, gitu ya. Pengalaman saya menjadi calon DPD, saya jujur ya, sebenarnya kalau saya mau kaya 10 tahun di KPU Sumut itu, saya bisa kaya lah. Tapi memang itu pilihan-pilihan hidup ya. Jadi, waktu DPD itu, kita itu paling keluar itu kurang lebih 100 juta uang pribadi. Selebihnya itu udah semangat gotong royong kawan-kawan. Gitu. Relawan-relawan. Gitu. Jadi, sama dengan 2019, kita juga dari kantong ya, saya jujur ya, karena saya juga kan kemarin tiba-tiba kan di endorse ini sama Pak Lauli ya, Prof. Lauli gitu, untuk maju 2019 yang lalu. Saya nggak punya bekal apa-apa. Ya kurang lebih 100 juta lah dari kantong pribadi, selebihnya kan dari bantuan kawan-kawan dan jaringan. Jadi kurang lebih terkumpul kemarin ya 750 juta yang turun ke lapangan gitu, plus 25.000 kaos sumbangan dari kawan kita Adian Apitupulu gitu. Nah, yang mau saya katakan begini, uang penting tapi bukan menjadi variabel tunggal dalam memenangkan pertarungan. Karena apa? Modal itu sebenarnya bukan dalam bentuk materi saja, tapi menurut saya lebih dari itu jaringan itu menjadi modal yang utama. Ketika jaringan kita tidak berbiaya mahal, bahkan mereka cenderung mengeluarkan biaya untuk mendukung perjuangan. Saya pikir itu lebih dari 1 miliar, 2 miliar itu harganya. Itu pengalaman saya waktu DPD, untuk menjadi calon DPD, mengumpulkan KTP macam-macam dari kabupaten kota, kan minimal 50% ya. Ya, jujur saya nggak keluar uang kemarin, hanya pada saat mengadministrasikan dalam bentuk dokumen, saya keluar 5 juta. Semua itu dikerjakan oleh teman-teman. Kalau real dananya itu keluar, minimal 500 juta, hanya untuk menjadi kandidat DPD. Kan itu kan butuh mencari KTP kan di mana-mana gitu. Nah itu sebagai contoh ya, 2014. 2019, misalnya ketika kita soal APK ini kan sering menjadi simbol ya, simbol perjuangan para kandidat. Kalau semua berbiaya, memang nggak tanggung-tanggung biayanya. Kalau kita kemarin beda, kita cetak, bahkan ada kawan nyetak, kemudian itu masangnya ya udah bareng-bareng gitu. Ada yang masang dengan gratis, gitu ya. Ada juga yang berbayar gitu dengan murah, gitu. Kemudian kita nggak pernah misalnya menggelar satu event pertemuan. Kita numpang aja dengan acara-acara yang sudah ada suka duka, ada walewa, ada acara di gereja, kita numpang, ya udah kontribusi aja. Kita kontribusi dan ya sedaya mampu kita. Itu cara kita menghemat. Nah, jaringan itu menjadi amunisi yang melebihi uang. Yang kedua, jangan salah bahwa kan nggak ada yang tiba-tiba, gitu ya, nggak ada yang tiba-tiba di ujung proses kita dikenal, kemudian kita disukain, lalu dipilih. Kan kira-kira itu leveling menjadi politisi yang dipilih. Kita ini memang udah bergerak ya semenjak 1998 di Kepulauan Nias. Kita melakukan kerja-kerja kerakyatan, ya gitu. Artinya apa? Upaya untuk membangun popularitas itu kan udah berproses bertahun-tahun sebelumnya. Dan itu nilainya lebih dari 2M, 3M gitu. Sering sekali orang mengatakan modal itu sekadar uang tunai. Padahal modal itu ketika tempur dalam pemilu, itu sebenarnya bukan hanya uang. Itu jejaring dan popularitas yang dibangun bertahun-tahun, itu nilainya itu nggak bisa diukur gitu. Dan itu yang membuat
kita bisa menghemat budget ketika kita setiap kali mengikuti event pemilu. Kira-kira ini testimoni saya, gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau ke depan ini ditanya, kira-kira apa evaluasi dari pemilu-pemilu sebelumnya? Tentu kita juga mengatakan bahwa logistik atau amunisi itu menjadi variabel penting. Dan itu yang menjadi kelemahan toh pada saat kemarin-kemarin itu. Ya udah, itu tinggal dibenahin saja. Gitu. Tinggal dibenahin dan beberapa strategi-strategi yang kemarin ya tidak sempat diterapkan karena minimnya logistik, ya kita coba kita coba terapkan ya, sehingga target-target untuk angka tertentu, untuk melomba, ya kan kita pada akhirnya kan bicara keyakinan kita di PDIP itu ada berapa kursi, ya sama dengan Bung Leader yakin berapa kursi di Perindo, 1 atau 2, kalau kita yakin minimal 2 menuju 3. Tentu saya kan punya angka standar untuk melomba kandidat siapa, gitu ya. Ya udah tinggal kita benahin saja. Kira-kira begitu. Nah, berarti bolehlah dikatakan dibanding pemilu 2019. ya. Berarti Pak Turun Gul 2024 ini lebih siap. Gitu Paling tidak sekere 2019. Karena Pasti. ada rencana Bung Gider akan membantu saya. Kita koalisi kita. Fatalis Fuseta tadi. Oke, ini satu pertanyaan sangat juga penting, tapi harus dijawab. Iya. Ini udah banyak pertanyaan-pertanyaan juga seputar Pak Leader Daily ini. Ini kayaknya di luar skrip kayaknya ini. Ini Partai Perindo. Oh. Ini memang akhir-akhir ini kita lihat di televisi, di media-media nih, Partai Perindo yang digawangi Pak Haritano ini gencar ini, sangat dekat dengan Presiden, sangat dekat dengan Partai PD Perjuangan. Tapi ada pertanyaan yang membuat masyarakat Nias bimbang. Nah, ini harus dijawab. Ada yang bertanya, oke, Pak Leader terpilih, suaranya mencukupi untuk duduk. Tapi bagaimana kalau Partai Perindo itu tidak melewati ambang batas parlemen threshold? Nah, ini mungkin bisa sedikit lah dibocorin nih, apa nih kira-kira strategi Perindo ini. Ini bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan ini soal parliamentary threshold ini di Perindo ini? Jadi ini sebenarnya bukan hanya pertanyaan hanya dari Mario ya, bahkan ini digunakan oleh beberapa yang teman-teman dari luar untuk menjadikan titik lemah kami. Tapi itu benar, dan saya anggap wajar karena memang 2019 kita tidak lolos ya. Justru karena tidak lolos, kita harusnya dukung kan. Orangnya seharusnya mendukung supaya kita punya suara yang cukup. Nah, saya cerita saja bahwa 2019 sebenarnya di Dapil 2 Sumut, Perindo dapat suara 89.000 2019. Kita lihat partai yang lolos di atasnya tuh PKB 115.000. Nah, 89.000 itu di Dapil 2 Sumut itu belum ada ononihanya nih. Nah, tahun ini kan berbeda tentunya. Ada orang Nias pertama ya, saya yang menjadi caleg dari Dapil 2 Sumut. Tentunya ini bahkan berkontribusi untuk suara partai. Nah, itu datanya. Kalau bicara apa strateginya, apa persiapannya, ya tentunya yang pertama kita udah koalisi nih dengan PDIP nih. Dan kalau dilihat tuh di YouTube atau di berita, Ibu Mega bilang kan, ini bukan hanya koalisi Pilpres, ini adalah koalisi Pileg juga. Itu bisa dicek tuh di YouTube itu, koalisi Pileg. Dan tentunya kami banyak belajar lah dari partai besar yang saat ini ya, PDIP, dan ini kami mendapat banyak masukan bagaimana supaya kami bisa jadi besar.
Itu yang pertama. Kemudian bahwa kami juga dengan berkoalisi di Pilpres dan Pileg, saat ini kantor tim pemenangan nasional Pak Ganjar itu ada di MNC Group. Kita ada satu bangunan khusus untuk TPN, bisa berkoordinasi di sana, dan setiap hari Rabu para ketua umum rapat di sana. Ini tentunya dengan mengusung capres yang sama. Ini kami tentunya berharap ini bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Yang berikutnya, kondisi 2019 jauh berbeda. Saat ini banyak tokoh-tokoh nasional yang sudah bergabung. Khususnya Sumatera Utara, Pak Tengku Eri, mantan gubernur, sudah bergabung di Perindo dari Dapil 1 Sumut. Kemudian mantan gubernur Lampung, Pak Rido, sudah bergabung juga di Perindo dan nyalek juga. Kemudian dari tentunya pasti tahu semua Tuan Guru Bajang sekarang menjadi ketua harian Perindo. Kemudian wakil ketua DPD Pak Mahyudin juga sudah bergabung di Perindo, dan banyak mantan bupati, mantan panglima. Jadi benar-benar saat ini ketum kami sangat-sangat all out dengan merekrut banyak kader-kader yang potensial dan bagus. Ada satu anggota DPD yang sekarang, Kak Oni, itu pemegang rekor suara di DPD, Bang. Rekornya 4 juta suara saat terpilih jadi DPD. Dan ini sudah bergabung ke Perindo dari Jawa Barat. Jadi memang persiapannya jauh berbeda lah dengan tahun-tahun 2019. Nah, tentunya ini perjuangan bersama lah dengan Ononiha. Kalau memang dipercayakan, kami sangat yakin kita bisa lolos. Survei terakhir LSN itu 5,1%. LSN ini bisa dicek di detik.com, ada beritanya. Padahal ini belum masa kampanye nih. Salah satu juga program dari partai adalah untuk mendukung ini. Kami juga ada KTA berasuransi. Jadi KTA asuransi ini dibagikan ke seluruh pemilih, termasuk nanti untuk capres. Jadi akan ada manfaat 3 juta rupiah untuk santunan duka, kemudian 300.000 untuk sakit. Dan ini dibagi gratis ke seluruh masyarakat pemilih yang berminat. Nah, itu beberapa strategi yang bisa saya sampaikan. Jadi kali ini Perindo all out. All out. Termasuk calegnya juga all out. Ya. Keren. Saya kembali ke Pak Turunan Gulo nih. Tadi kan sudah, karena di 2019 tuh 5 tahun yang lalu modalnya 750 juta nih. Iya, betul. Pastilah 5 tahun ini tabungan udah banyak lah. Ya kan? Udah siap untuk bertarung ya, gitu ya. Nah, DPT di Dapil 2 Sumut, khususnya di Kepulauan Nias itu ada 566 Ya. DPT-nya. DPT. Ada, kita dapat data itu dari 566 itu warga yang datang ke TPS yang menggunakan hak pilihnya itu sekitar 50%. Apakah terkonfirmasi itu? Oh ya, itu sebenarnya angka perkiraan ya. Perkiraan. Jadi gini, ada data yang diadministrasikan. Itu kan berarti rekapitulasi ya. Ya kan gitu. Tapi kan sebenarnya ada data yang real itu seperti apa. Sebenarnya kalau data yang real itu, saya sih mengatakan itu angka itu 50% itu angka yang rasional ya. Tapi angka yang 70% yang kemudian diadministrasikan, itu sebenarnya kalau kita mau jujur, itu udah sesuatu yang belum bisa dibuktikan apa itu real atau tidak. Saya tidak mengatakan itu produk apa gitu ya. Tapi orang udah sama-sama paham lah. Dari pemilu ke pemilu, orang udah kasat mata menyaksikan betapa surat suara DPR itu, DPD, bahkan provinsi juga itu banyak yang tidak, maksudnya tingkat partisipasi pemilih itu di 3 lembaga ini
sebenarnya cukup rendah. Tapi kok angka di dokumen ya gitu ya, itu kok tiba-tiba tinggi gitu. Paham ya maksudnya? Jadi yang mau saya katakan begini, ini yang perlu diwaspadain kalau kita bicara bagaimana kita mengelola atau memaksimalkan potensi suara di Kepulauan Nias, gitu loh. Supaya nanti kita tidak campur aduk dengan urusan kita berapa orang sih dari Nias, ya kan gitu ya. Kemudian apakah 1 orang atau 2 orang di setiap partai? Sekali lagi itu bukan persoalan. Kalau kita bicara misalnya kita banyak, saya mau katakan yang paling banyak itu politisi di Tanah Batak. Mereka itu bisa sampai 60 orang di satu kawasan itu. Tapi kenapa mereka yang selalu terpilih? Itu pertanyaan serius. Di Kepulauan Nias? Iya, maksudnya kemudian mereka yang dapatkan seat di Sumut 2 gitu. Itu kan pertanyaan gitu. Padahal kalau saya hitung-hitung kemarin potensi DPT, potensi suara di daerah Toba Raya itu dengan Kepulauan Nias itu perbandingannya 530 banding 850. Kita paling di sana kemarin 2019 ada 7 orang petarung. Kemudian di mereka ini ada 30 gitu. Tapi pertanyaannya kenapa mereka yang duduk? Berarti ada masalah di kita sebenarnya. DPT kita tidak pernah kita maksimalkan untuk kita alirkan kepada kandidat wanita. Gitu. Itu persoalan serius. Karena apa? Itu yang saya katakan tadi. Ada 3 variabel. Pertama, ghost voters. Gitu ya. Artinya banyak yang terdaftar sebagai pemilih. Bisa jadi mereka udah nggak ada di tempat. Mereka sebenarnya para perantau di berbagai kabupaten kota di luar Kepulauan Nias. Tapi mereka tetap terdaftar sebagai pemilih. Itu yang kita sebut ghost voters, putih. Gitu. Ada juga barangkali yang memang nggak ada lagi orangnya, tapi memang mereka tetap dikasih sebagai pemilih gitu. Ya gitu ya. Kemudian yang kedua, banyaknya warga Nias yang belum melek bagaimana cara mencoblos. Ya, generasi mama saya ketika dikasih 5 surat suara mereka udah pusing. Sehingga biasanya mereka oleh politisi lokal, oleh tim sukses, mereka diajarin dan didorong untuk mencoblos 2 aja udah cukup. Kira-kira begitu. Iya, betul. Di lapangan. Cukup DPRD kabupaten kota dan pilpres. Kalau sampai 3 kan pusing mereka. Karena mereka nggak tahu lambangnya apa, nama kita di mana, karena nggak ada foto kita toh. Hanya nama calon dan nomor urut. Dari sekian partai di setiap lembar. Nah, yang ketiga, banyak yang melek, tahu cara membaca, tahu di mana posisi nama kita. Tapi karena tidak punya kesadaran bahwa pentingnya DPR RI, gitu, maka mereka juga nggak mencoblos DPR RI. Sehingga itu yang saya katakan tadi, angka 50% yang memilih, ya kan, itu menjadi angka yang rasional. Dan itu yang membuat kita menjadi sedikit peluang ke Senayan sebenarnya. Itu yang harus kita benahin. Harus kita benahin secara bersama-sama, secara kolektif. Gitu loh. Nah. Baik. Ini menarik ini. Menarik dalam arti DPT Kepulauan Nias 2024 ada 566. Ya, yang ada di Kepulauan Nias. Belum diaspora ya. Belum diaspora di dataran kabupaten kota. Oke. Ya. Dengan angka sebanyak ini ya, anggaplah setengah dari 566 ya. Berarti sama diaspora kita anggap 600 ribuan ya, 600 ribu bisa, lebih. Di luar itu saya pikir angka 100 ribu itu angka minimal ya menurut saya. Angka minimal. Yang paling tinggi itu kan di top 10. Top 10 itu ya, Sibolga ya, Sibolga sekitar itu ya. Top 10 Sibolga, top 10 secara khusus itu minimal ya 1/4. Ada yang mengatakan 1/3 warga top 10 itu orang Nias. Oke. Gitu loh. Artinya menurut saya ini, kalau DPT Kepulauan Nias 566, ya. Kemudian tambahlah 100 ribu. Tambah 100 ribu, ada sekitar katakan 660 ribu gitu.
660. Ya, gitu. Kemudian kita asumsikan yang menggunakan hak pilihnya itu setengah dari 650 Ya. orang. Itu Ya. berarti 320 ya, 320. Nah, harusnya dengan angka 320 ini Ononia itu bisa duduk harusnya. Bisa 3 orang lah. Iya, sebenarnya tidak mesti rata-rata ya. Perolehan suara untuk memenangkan satu seat itu kan tidak mesti rata. Sebagai contoh, Golkar kemarin itu yang meraih kursi di Sumut 2 itu 53.000 Lamot Sinabian. Kita bisa bayangkan kalau ada kandidat Ononia kemarin dengan angka 60.000 aja, dia udah duduk di Senayan. Jadi sebenarnya nggak bisa kita bilang 100.000 itu angka yang bullshit menurut saya. Tinggal bagaimana kita memproyeksikan kira-kira angka kompetitif untuk mendapatkan seat di internal partai berapa. Itu kan pasti varian gitu ya. Bervariasi gitu. Sama dengan saya misalnya. Ya kan? Untuk 2024 ini. Kan yang paling penting kan pertimbangan. Pastikan partai tersebut lolos parliamentary threshold atau tidak. Yang kedua, proyeksikan berapa kursi yang akan diraih oleh partai yang lolos parliamentary threshold. Seperti PDIP, kita proyeksikan itu minimal 2 menuju 3. Karena apa? 2019 kita itu udah menjelang 3. 2 kursi plus 86.000 pembagian, sisa pembagian kursi ketiga, nyaris 3 kursi. Padahal ketika itu dari 10 kami petarung atau kandidat itu hanya 3 orang yang mencari suara, Sihar, Trimedia dan saya. Saya nyaris masuk, ya saya di ranking 3 gitu loh. Nah, jadi setelah kita bisa proyeksikan berapa kira-kira kursi yang bisa didapatkan oleh partai tersebut, ya baru kita mengecek kira-kira kita mampu berkompetisi nggak untuk mendapatkan satu seat di antara berapa kursi yang akan diraih. Kan kira-kira begitu. Jadi sebenarnya beda-beda, kita nggak bisa samaratakan misalnya, atau kita buat angka 100.000, 60.000. Itu pasti beda-beda. Sama dengan lagi-lagi satu contoh ya, itu Demokrat 2019 itu kalau nggak salah angkanya Joni Allen itu sekitar 47.000 gitu. Tapi memang nggak bisa jadi patokan untuk pemilu 2024. Ini hanya sebagai, maksudnya yang saya maksud adalah ini hanya sebuah gambaran bahwa angka yang mesti diraih oleh caleg Ononia itu tidak harus sekian gitu loh. Itu tinggal kita menganalisis by dokumen, kemudian proyeksi ke depan gitu loh. Saya misalnya ketika maju 2024 ini, saya tentu udah punya proyeksi angka berapa yang mesti saya raih gitu, untuk mendapatkan seat kedua atau minimal seat ketiga. Saya udah harus punya gitu loh. Jadi Bung Leader juga seharusnya punya proyeksi angka, ya kira-kira angka yang paling kompetitif di antara kandidat internal mereka itu berapa. Ya udah, pada level itu aja yang mesti digas gitu, pada angka itu. Jadi bisa beda-beda. Makanya saya katakan, kalau kita punya konsensus di antara pimpinan daerah, pimpinan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan warga, sebenarnya ya saya katakan 3 itu bisa kok, 3 kursi untuk bisa tembus ke Senayan gitu. Minimal 3. Bisa menurut saya, apalagi 1. Gitu loh. Apalagi 1, bisa 3. Kalau kita mampu mengarrange ini loh, pola permainan ini gitu loh. Saya katakan ini, kalau dikatakan pertandingan, ini permainan. Ya udah. Gitu loh, kalau kita mau jujur ya. Ini gitu. Ini bukan satu jalan yang flat ya, yang datar-datar aja. Gitu loh. Pemilu jurdil ini sebenarnya hanya judul. Kira-kira ya, Bung Leader ya. Tapi setengah dari pertandingan ini sebenarnya it's a game, gitu loh.
Nah ini yang kadang-kadang kita nggak sadarin gitu loh. Kita berbusa-busa bicara jurdil di Kepulauan Nias, sementara di luar kita sedang merancang, ya gitu ya, jurus-jurus yang sebenarnya di luar nalar kita. Ini yang mesti kita waspadain juga. Sehingga kita ini lama-lama kok jadi ladang buat mereka gitu ya. Ladang belanja. Gitu loh. Kira-kira begitu ya. Baik belanja langsung ke pemilih maupun belanja ke penyelenggara pemilu. Kalau kita mau rumuskan itu ya kita buka satu-satu nih ya. Mulai kita buka satu-satu ini. Kan itu persoalannya. Belanja langsung ke pemilih, oke, itu satu step. Kampanye menuju hari H. Step kedua, hari H menuju proses rekapitulasi. Itu belanja lagi mereka-mereka ini gitu loh. Nah sekarang kita mau jadi penonton. Kira-kira begitu bro. Betul. Ini saya ada satu pertanyaan. Nanti masing-masing ada pandangannya ya. Ini satu pertanyaan ini saya rasa cukup penting. 5 tahun ini pemilu 2019 satu pun kita nggak punya perwakilan di DPR. Ya. Satu pun. Jangan-jangan ini masyarakat kita ini memang nggak mau gitu dudukin orang di Senayan. Jangan-jangan. Ini iya. Jangan-jangan nih. Dari Pak Leader lah dulu. Saya mau pandangannya nih. Ini kita katanya hari ini kontennya konten edukasi politik nih. Edukasi politik. Tapi ini penting, ini bagian dari Ya. untuk menjawab pertanyaan dari si Ya. Rio. Ya. Mudah-mudahan nanti setelah menonton ini masyarakat kita akan berbondong-bondong datang ke TPS Ya. untuk mendudukan wakilnya. Ini saya potong dulu. Satu pun tidak ada orang Nias ya di perwakilan kita di RI 2019 nih. Ya. Nah, yang terpilih di Dapil 2 itu, ya kita nggak usah sebut nama lah, ya kan? Ada beberapa orang yang kita tahu dan nggak pernah muncul juga ketika ada aspirasi-aspirasi dari Kepulauan Nias itu nggak muncul. Iya. Munculnya itu menjelang pemilu. Iya, ini satu hal yang menjadi ya seperti Pak Leader bilang nih, keresahan kita tuh banyak hal-hal dari sisi perekonomian, pembangunan, lapangan kerja. Ya jadi masyarakat juga jangan ngeluh. Kenapa bukan milih Ononia tadinya? Iya. Kenapa milih yang lain gitu loh? Ya, betul. Kalau misalnya hanya diiming-imingi, dikasih, ya maaf kata lah, ini kan dikasih 300-500 ribu, terus dipilih tuh yang bukan Ononia nih. Terus masyarakatnya kemudian marah-marah nih, menuntut nih, kenapa nih Nias nggak dibangun? Lapangan kerja nggak dibuka. Lah padahal pas pemilihan, yang dipilih itu bukan orang Nias. Iya kan? Orang di luar Nias. Nah ini kan ya memang agak sedikit melenceng ini pertanyaannya, tapi memang mungkin pertanyaan ini juga banyak yang menanyakan dalam hati ya. Coba pandangan Pak Leader lah. Ya pandangan saya sih sama lah, bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Bang Turunan itu fakta ya, bahwa 50% Kurang partisipasi yang real yang real partisipasinya itu kan sudah menggambarkan bagaimana memang masyarakat kita apatis ya, tidak mau berperan. Itulah pentingnya momen-momen seperti ini, kita mengedukasi masyarakat kita, dan itulah pentingnya kita harus punya caleg-caleg yang punya visi misi yang berkualitas juga, sehingga mudah-mudahan apabila masyarakat melihat caleg ini membawa sesuatu, mereka akan tergerak untuk memilih. Saya ketemu teman SMA saya minggu lalu, Ya. kita kumpul reuni di Gunung Stoli, dan dia ngomong, saya beberapa kali pemilih saya nggak ke TPS, dia jaga warung, jaga toko. Iya, iya. Tapi setelah saya ketemu, wah ini nih, besok saya akan ke TPS katanya, gara-gara lu datang katanya. Nah ini kan sudah bagian dari partisipasi yang bisa kita lakukan untuk mendorong orang-orang Nias punya tanggung jawab moral. Kita ini punya tanggung jawab untuk memajukan Nias lewat memilih wakil kita di Senayan. Ini tentunya yang edukasi yang nggak boleh berhenti, termasuk Ononia Talks ini kalau perlu perbanyak konten-konten seperti ini
Mungkin tidak harus undang caleg, undang para misalnya politisi lain ataupun para konsultan politik yang bisa memberi pemahaman tentang ini ke Nias. Paling simpel lah ya. Tadi kan ngomongin angka tadi, berapa tadi? 300.000 ya. Misalnya 300.000. Walaupun sebenarnya tidak seperti itulah. Saya nggak tahu kalau DPRD itu lebih besar. 300.000 dibagi 5 tahun. Berarti saya bagi tadi itu DPRD dong. itu DPRD loh. Kalau DPRD itu paling juga 20.000. Iya. DPRD 20.000. Paling 20.000, 30.000. Nah, sekarang kita bagi 300.000 aja Bang, yang tertinggi misalnya. Bagi 5 tahun. Wah, ini berarti nilai suara berarti 60.000 per tahun. per 5 tahun. Per 5 tahun. Ya. Per tahun itu per tahun. Dibagi 12 bulan itu Rp5.000. Dibagi 30 Rp166 nilainya. Apa sepadan? Rp166 per hari kita dibayar. Makanya benar tadi apa kata Bang Turan tadi, kita lebih mementingkan jaringan ya, jaringan modal sosial yang sudah kita punya, jaringan pertemanan, modal sosial lewat aktivitas kita di organisasi, di kegiatan agama. Itu modal penting buat kita. Dibandingkan miris nih kita Rp166 per hari atau Rp5.000 per bulan. Setelah itu kan begini, saat kita menagih janji caleg itu, dia akan bilang, oh kamu udah saya bayar kok. Apa yang mau ditagih lagi? Ya. Udah saya bayar di depan. Cash and carry. Iya kan? Jangan tagih saya soal jalan, jangan tagih saya soal lapangan kerja, jangan tagih saya soal memajukan infrastruktur. Udah saya lunasin. Apalagi ini kalau kita bicara transaksional ya, money politik, dan itulah kenapa saya kira saya sepakat dengan Bang Turan bahwa kita lebih mengedepankan sinergitas jaringan dan edukasi seperti ini, sehingga kita berharap lama-lama nanti ini pola pikir yang selama ini menganggap bahwa anggota DPR ini itu hanya sekedar per 5 tahun hadir, kita akan beri perubahan lah untuk Nias. baik. Nih, sambil minum nih, nggak apa-apa. Udah habis Ya. pun ini. Udah habis. Aduh, ini. Kayaknya udah tanda-tanda nih kalau udah mau habis ini. Ini udah apa namanya nih? Udah jilid kedua malah nih. Ada satu pertanyaan yang menurut saya sangat penting untuk agar masyarakat kita di Kepulauan Nias paham. Saya mungkin mulai dari Pak Turunan dulu ya. Ini pertanyaannya, apa sih pentingnya masyarakat di Kepulauan Nias memiliki wakil di DPR RI yang menjadi representatif masyarakat Nias? Ya, jadi begini ya, kalau kita mau cermatin, sebenarnya saya pakai bahasa yang vulgar aja. Pusat permainan anggaran dan program atau proyek yang vital dan strategis untuk Nias, gitu. Kita mau bicara pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, termasuk energi. Kita kan tadi udah diceritain kita krisis energi. Gak usah dulu kebutuhan industri, bahkan untuk kebutuhan kampung yang belum terfasilitasi listrik aja kita belum sanggup. Itu semua butuh anggaran gitu, butuh anggaran besar. Ketika kita bicara pembangunan pariwisata, bagaimana kita mengeksplorasi sumber daya laut kita yang melimpah, gitu loh. Bagaimana kita bicara sumber daya manusia yang perlu kita tingkatkan. Saya mau kasih contoh ini. Itu daerah Pulau Nias ini sebenarnya, itu kan daerah yang termiskin di Sumatera Utara. Jawara termiskinnya di Sumatera Utara itu ada 5 kabupaten kota. Sebenarnya Nias itu yang butuh yang namanya Kartu Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, BPJS yang difasilitasi negara gitu. Karena banyak banget orang miskin di sana gitu. Nah, itu semua nggak mungkin digiring itu
Dan nggak mungkin Nias mendapatkan kayak jatuh dari langit kalau nggak ada yang memperjuangkan. Dan pusat permainan ini zona Jakarta, Senayan, Kementerian. Jadi intinya adalah kita butuh power politik, gitu loh. Supaya yang namanya anggaran, yang namanya program, yang sangat strategis vital untuk keperluan Nias, itu bisa dialirkan. Itu makanya saya katakan bahwa mohon 2024 ini kita berpikir strategis gitu. Kita jangan lagi sibuk hanya urusan DPRD Kabupaten Kota, bahwa itu penting ya. Tapi ada jauh lebih penting. Kita ini kadang-kadang naif gitu. Kita bicara bagaimana kita mau membentuk yang namanya DOB, Provinsi Kepulauan Nias. Lalu siapa yang memperjuangkan? Kalau nggak ada orang kita di Senayan gitu. Kita berharap kepada siapa? Kita butuh anggaran ini, program ini, tapi kita nggak punya orang yang akan memperjuangkan itu di Senayan. Dan karena anggaran atau program ini termasuk sumber daya langka, memang harus dikejar gitu. Bila perlu ketika raker atau RDP, memang harus banting meja gitu ya. Banting meja ketika misalnya lagi raker dengan kementerian, dirjen, segala macam. Karena itu nggak mungkin turun dari langit, harus dikejar gitu. Harus digedor paling tidak. Nah yang menggedor itu siapa ya? Politisi yang bisa berkiprah di Senayan gitu. Itu nggak bisa tiba-tiba kita dapat sebagai orang Nias. Jangan bicara Nias itu hanya daerah miskin. Terlalu banyak daerah miskin di Indonesia. Jadi kalau nggak direbut, kesempatan itu yang nggak akan dapat. Jadi kata kuncinya power politik itu ada di Jakarta, Senayan dan kementerian. Gitu loh. Nah, ini saya beralih ke Pak Leader Daily nih. Pendapat Ini saya gitu. beliau dari saya perhatikan beliau ini ramah senyum ya. Ini pertanyaan yang sama, tapi sebelum dijawab ada pengantar dulu. Sedikit lah pengantarnya. Ini beliau ini salah seorang direktur di MNC Energy. Ada berapa? Menangani berapa perusahaan, Pak? Ada beberapa lah. Ada beberapa. Ada Ini saya dapat informasi nih. Ternyata penghasilan beliau ini nggak main-main. Nggak main-main. Tapi nih, beliau nih rela dan mau nyalek. Padahal udah nyaman menurut saya nih ya, udah nyaman dengan berbagai penghasilan, fasilitas dari MNC, tapi mau nih. Kenapa sih sebenarnya mau jadi caleg? Terus apa pentingnya gitu ya kita punya perwakilan di DPR RI? Ya, ini saya harus jawab yang bukan pengantarnya berat juga nih pertanyaannya. Saya sering ditanyakan juga sebenarnya, ya kenapa nyalek? Ya kenapa nyalek? Ini juga awalnya tidak ada niat, ya baru 2 bulan ini saya disuruh nyalek, gak ada niat sama sekali, dan saya bahkan waktu itu di awal seluruh keluarga menolak. Untuk apa? Untuk ini. Tapi akhirnya saya berpikir begini, saya melihat ini tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Ya, berarti ini ada kesempatan. Kalau saya melihat dari sisi yang lain, seharusnya ini kesempatan buat Nias. Istilah saya, tolong saya dimanfaatkan mumpung saya di posisi ini. Belum tentu tahun depan 5 tahun lagi saya di posisi ini. Ya, jadi ini ada kesempatan bagus buat kita. Tolong saya dimanfaatkan masyarakat Nias supaya saya bisa berkontribusi lah untuk Nias. Jadi kalau ditanya kenapa, saya memang tidak ada niat sama sekali. Tapi kesempatan ini datang dan saya putuskan, inilah kesempatan saya untuk bisa kembali ke Nias sebenarnya. Kalau dibilang ada pekerjaan, ya benar, saya ada pekerjaan. Dengan saya kesini, berarti saya keluar dari zona nyaman saya. Saya keluar dari zona nyaman saya. Jadi boleh tahu nggak gajinya berapa? Ya, jadi kenapa saya bilang begitu? Tolong saya dimanfaatkan. Saya kebetulan bekerja di MNC Group. Tidak hanya bicara energinya, saya punya akses ke media.
Saya bersyukur Bang, jadi setiap saya ke Nias, karena saya punya akses, saya diliput oleh MNC TV, oleh portal-portal MNC yang levelnya nasional. Poin saya adalah bukan tentang diliputnya, tapi bisa bayangkan isu-isu selama ini ada di Nias tentang Nias yang terpencil, Nias yang termiskin, selama ini mungkin tidak pernah terekspos di media nasional. Artinya, mumpung saya punya akses sekarang, hal-hal ini bisa kita angkat. Jadi berbeda dengan yang Lampung diviralkan dulu di TikTok, akhirnya sampai presiden turun. Tapi dengan ini kita punya kekuatan untuk mengangkat isu-isu di Nias. Mudah-mudahan ini bisa membantu Nias secara kedepannya. Ya saya perlu sampaikan di sini, saya pun nanti kalaupun tidak terpilih, saya pasti akan tetap seperti ini. Saya akan pastikan membantu Nias lewat jaringan apa yang saya punya. Apalagi nanti kalau memang saya bisa dipercayakan, tentunya kekuatan ini semua akan saya bawa untuk Nias. Itu kenapa kalau dibilang motivasi, ya memang akhirnya saya anggap ini adalah pelayanan. Saya selalu bilang seharusnya menjadi anggota DPR itu adalah bukan dianggap sebagai pekerjaan. Kalau orang itu menganggap dia sebagai pekerjaan untuk masa depannya, pasti motivasinya sudah beda. Tuh, passion ya. Harusnya niatnya harus mulia dulu. Kita bicara lebih general. Seharusnya menjadi anggota DPR itu poin utama adalah menjaga konstitusi sebenarnya. Bayangkan seandainya anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD ini 2/3 anggota MPR sepakat untuk merubah dasar negara kita, itu sah loh. Itu sah. 2/3. Jadi bayangkan kalau orang anggota DPR 2/3 ini adalah bukan orang-orang yang NKRI, nasionalis, dan memang motivasinya adalah untuk menjaga keutuhan NKRI, ini bisa mempertahankan negara kita kan, keberlanjutannya. Kalau mereka bersepakat 2/3 ini, dirubahlah Pancasila, dirubah undang-undang, itu sah loh. Nggak ada yang bisa menolak karena 2/3 telah sepakat. Itu secara generalnya. Nah, kembali menjawab yang tadi Bang Turunan sudah jelaskan, saya sepakat dengan Bang Turunan. Dan ini saya kira harusnya sudah bisa dipahami. Tinggal bagaimana kita tidak boleh capek untuk mengulang-ulang ini. Bagaimana kita harus punya wakil ini, semua pasti sama lah omongannya seperti itu kan. Tapi kan kita nggak boleh capek ngomong soal ini. Saat kita capek, maka kita menjadi apatis, akhirnya kita ya udahlah saya kerja aja deh, ngapain sih mikirin Nias. Nah, artinya kita semangatnya harus seperti itu. Kita tidak boleh capek mengedukasi masyarakat. Kita bersyukur 5 tahun ini, 10 tahun ini banyak eksekutif telah orang Nias yang telah duduk, menteri, wakil menteri, bupati, bahkan sekarang ada Abang Amalzo sebagai deputi 2 di Kemenko PMK. Tapi kan eksekutif ini butuh partner di legislatif. Sehingga kita bisa sinergi nih. Selama ini hanya eksekutif kerja sendiri. Para bupati datang membawa proposal anggaran, proposal proyek ke kementerian. Tapi kan mereka tidak ada pendamping dari legislatif yang bisa mengendorse ini, mendorong ini. Salah satu fungsi legislatif kan dia sebagai pengawasan ya, selain anggaran. Bang Turunan tadi banyak bicara anggaran, tapi ada fungsi lain sebagai pengawasan. Kita bisa manggil menteri, anggota DPR bisa manggil dirjen. Sehingga hal-hal masalah utama di Nias dengan adanya program kita ini bisa terjadi percepatan untuk dieksekusi. Tidak hanya proposal, selama ini kita banyak proposal, kita tahu Nias miskin, kita niat terbelakang, tapi hanya sebatas proposal. Kapan eksekusinya? Kapan menarik anggaran itu? Ini contoh 2 minggu yang lalu saya mengantarkan Kepala Dinas Pariwisata Nias Barat. Kebetulan Wamen Bu Angela kan ada di kita juga, dan Bu Kadis minta difasilitasi, dan saya bantu dan kita lagi jadwalkan. Nah, hal seperti ini kan saya kan bukan anggota DPR saat ini. Saya bisa menggunakan jaringan saya untuk membantu mengkonekkan ini kan, connecting the peoples kan. Jadi itulah fungsinya kenapa kita harus ada wakil. Tidak perlu kita berbahasa yang terlalu rumit, tapi saya yakin kita sepakat lah untuk ini. Kita perlu ada orang di eksekutif, perlu ada orang di legislatif dengan tujuan yang sama. Ini bisa terjadi percepatan
pembangunan ekonomi di Nias. Artinya saat kita memiliki perwakilan di DPR, kita bisa melakukan intervensi ya. Intervensi, terobosan. Baik. Satu tadi Pak Suturnan sudah menyinggung bagaimana luas pantai Nias ya. Ya. Kita lebih luas pantainya daripada Sibolga. Ya. Tapi orang lebih tahu ikannya ikan Sibolga. Sibolga. Padahal sebenarnya ikan dari Nias. Iya. Iya kan? Betul. Kenapa? Karena kita nggak punya cold storage, kita nggak punya fasilitas memadai untuk mendukung industri perikanan. Walaupun banyak yang janji lah, Banyak. hari itu janji, terus makan janji, memang orang kita nih udah nih. Hal lain misalnya sekarang di Nias tidak ada hotel Ya. dengan ballroom yang terintegrasi. Iya, betul. Sehingga setiap kita ada event-event dari Mais. provinsi, Iya. MICE gitu ya, Iya. dari kementerian, kita selalu nolak. Iya, betul. Itulah kenapa kita perlu ada mengundang investor untuk datang ke Nias, ada hotel dan ballroom yang terintegrasi. Jadi orang nggak harus pindah-pindah bawa tas, ikut acara Iya, seminar, betul. cukup di satu tempat. Iya. Tapi kan ini mendukung, ini kan harus didukung oleh infrastruktur, jalannya bagaimana, listriknya bagaimana. Oke, baik. Nah, saya sudah bicara dengan beberapa teman-teman pengusaha investasi. Mereka sebenarnya tertarik. Hanya kan mereka butuh ada orang yang dipercayanya. Kalau mereka nanti menaruh duit tapi ternyata orang yang dia taruh ini nggak bisa dia percaya, dia kan mereka khawatir juga. Mereka namanya businessman, mereka butuh kepastian dulu kan. Kira-kira gitu. Ada yang bisa mengawal lah, ada yang Iya. bisa menjaga ya. Nah ini udah banyak cerita ini ya, udah banyak jawaban-jawaban dari kedua kandidat ini. Ada Pak Turunan Gulo, ada Pak Leader Deli. Mungkin pertanyaan yang akan saya lontarkan ini mungkin penonton juga sama pertanyaan dengan saya. Saya akan menanyakan kepada kedua narasumber kita ini. Ini ada 14 orang ini ya, 14 orang caleg Ononia, ada putra-putri terbaik Ononia. Tidak gampang untuk menjadi masuk ke daftar sebagai caleg DPR RI ini, tidak gampang. Makanya kita patut mengapresiasi keinginan ke-14 caleg ini, kerinduan mereka untuk membangun Kepulauan Nias. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana apa yang harus dilakukan agar ke-14 caleg ini, nggak mungkin lah 14 ini terpilih semua ya. Kalau kita lihat DPT, kemungkinan peluang itu mungkin maksimal 3 orang lah duduk ini dari 14 orang ini ya. Mungkin dari Pak Turunan Gulo bisa memberi pandangan bagaimana, apa yang harus dilakukan. Ya. Jadi tadi kan kita udah membahas ya bahwa pentingnya representasi Ononia di Senayan, gitu ya. Jadi saya sepakat bahwa pertanyaan kedua, bagaimana menuju Senayan kan gitu. Nah itu pertanyaan kunci menurut saya, karena kalau enggak ini semua akan sia-sia apa yang dibahas, apa yang dirindukan oleh publik, apa yang didamkan oleh seluruh kandidat. Nah, menurut saya yang paling penting adalah pertama kan bagaimana menetapkan skala prioritas ya. Kan pasti ada hitung-hitungan. Kita perlu dengan hitung-hitungan, kita mulai dari hitung-hitungan. Gitu kan? Dengan apa yang saya rumuskan di awal tentang keyakinan A, keyakinan B, keyakinan C. Gitu loh. Jadi kan tidak semua kan, ya tinggal menetapkan skala prioritas. Nah, yang kedua tentu harus ada perbincangan yang serius gitu. Jadi dia level strategik antara kandidat dengan berbagai kelompok kepentingan di Kepulauan Nias. Tinggal melakukan pemetaan gitu.
kira-kira mana yang potensial. Kan begitu, potensial karena apa? Dia udah punya basis, dia udah punya kapasitas untuk mencari suara, tinggal kemudian bagaimana kita mendukung sehingga sampai pada angka yang kompetitif secara internal di partainya. Itulah peran para pihak sebenarnya. Karena kan nggak mungkin juga misalnya dipaksakan seseorang didukung sementara dia sendiri nggak punya modal apa-apa, gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya yang paling penting di sini sebenarnya kesadaran kolektif semua pihak, tidak hanya kandidat, tapi termasuk kepala daerah, termasuk tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan warga Nias tentang pentingnya DPR RI untuk menjadi kebutuhan Ononiha dan Tadeniha ke depan. Kalau nggak ada kesadaran kolektif itu, Pak, memang kita nggak akan pernah bergerak untuk mendapatkan satu kesempatan di Senayan. Konon lagi kita misalnya mau menciptakan peluang 2-3 orang ke Senayan. Kalau pemetaannya benar, sebenarnya saya katakan tadi, 2-3 orang itu bukan sesuatu yang mustahil. Kan tinggal mengecek, kalau kita mau mendukung si X, kira-kira di angka berapa dia kompetitif di internalnya. Dengan catatan tadi ya, partai itu lolos PT, kemudian di dapil itu dia dapat kursi, lalu kira-kira berapa angka yang dibutuhkan. Itu pasti variasi. Kita nggak mesti terbeban harus 100.000 ke atas, belum tentu. Belum tentu, gitu loh. Angkanya pasti beda-beda. Saya sendiri misalnya punya angka untuk melomba kursi kedua, kira-kira berapa angkanya. Tinggal kita bicarakan. Saya bisa lomba dengan kapasitas saya sekian, kira-kira berapa yang bisa disupport dengan kerjasama semua pihak bersama. Jadi yang saya katakan tadi, dengan kesadaran kolektif ini, sebenarnya kalau bisa 70% saja dari DPT itu menjadi suara, dan suara itu maksimal untuk Ononiha. Sebenarnya yang saya katakan tadi bukan satu mustahil bisa kita kirimkan 2-3 nama ke Senayan. Ya, gitu. Jangan kayak kemarin itu dari 538 DPT yang mengalir ke caleg Ononiha secara keseluruhan itu hanya 206.000. Itu pun udah termasuk suara yang ada di kabupaten kota di 15 kabupaten kota di luar Kepulauan Nias itu. Kira-kira kalau saya hitung-hitung itu mungkin ada 178.000 yang dari Nias yang mengalir ke kami kemarin. Jadi tidak maksimal toh. Coba misalnya sampai 350.000 mengalir ke beberapa kandidat yang potensial dengan hitung-hitungan yang bisa kita analisis ya. Ya kan bisa itu sebenarnya, nggak terlalu sulit. Kan ada dokumen hasil pemilu yang lalu dan kira-kira ke depan seperti apa. Kayak kami kan saya udah punya analisis gitu ya. Ini kira-kira kursi pertama ke siapa nih? Kursi kedua kira-kira seperti apa? Kalau dapat kursi ketiga seperti apa? Saya butuh angka berapa untuk melomba supaya dapat seat kedua. Dengan kapasitas yang saya udah punya sekarang, kira-kira saya bisa berapa? Dan kalau para pihak ini bisa mendukung, kira-kira kita bisa nggak melomba itu? Bisa sebenarnya. Kita bisa exercise itu. Gitu loh. Sekali lagi, ini harus dengan konsensus. Katakan kepala daerah ini punya preferensi ya, karena mereka bisa jadi punya tanggung jawab ya dengan partainya, tapi untuk kepentingan Tadeniha dan Ononiha sebenarnya kita bisa bikin hidden agenda masing-masing gitu. Mereka bisa. Artinya loyalitas kepada partai oke, tapi jangan lupa ini loh kepentingan Tadeniha dan Ononiha. Kalau enggak kita lagi-lagi hanya bagaikan punggung merindukan bulan gitu.
Gitu kira-kira begitu. Hanya menjadi pasar bebas di sini ya. Iya. Pas ada pemilu baru nongol ya kan? Iya. Iya, iya. Iya. Baik. Sekarang kita beralih ke Pak Leader Daily. Apa sih, bagaimana ya supaya bisa duduk nih seperti kata Pak Turunan tadi, kita bisa mendudukkan maksimal bisa 3 Ononia di Senayan. Bayangkan 3 orang. Itu sesuatu kita power Kepulauan Nias itu, kebanggaan kita itu sebagai Ononia itu bagaimana? Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Turunan saya kira valid karena beliau udah praktisi ya, udah senior di politik di Nias terutama, udah sering bertarung. Tadi kata kunci adalah menciptakan kesadaran. Sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini sudah menciptakan bagian dari upaya kita untuk menciptakan kesadaran. Saya berharap para penonton dari Ononiha Talks akan mendapatkan insight ya, mendapatkan sesuatu yang baru terhadap kondisi ini. Dan saya minta, dan ini Ononiha Talks ini punya peran besar di sini. Kita perbanyak hal seperti ini, edukasi seperti ini akan menyebar ke seluruh antara Pulau Nias. Jadi kalau ditanya apa yang harus kita kerjakan, ya salah satunya ini hari ini lakukan edukasi sebanyak-banyaknya. Kemudian mungkin kita ciptakan misalnya hashtag bahwa suara Ononiha untuk Ononiha. Tadi kan kita banyak bicara bagaimana suara Ononiha keluar. Kita sekarang harus gaungkan suara Ononiha untuk Ononiha. Ini kalau ini solid, saya yakin apa yang tadi kita bahas-bahas 2-3 orang itu bukan hal yang mustahil. Suara Ononiha untuk Ononiha. Inilah tugas kita sebagai kita bermain sekarang di sosial media, kemudian tugas para pimpinan daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama memberikan informasi tentang ini, edukasi tentang ini. Selain nanti kita pada saat di lapangan kita akan selalu gaungkan hal seperti ini. Itu yang paling bisa mungkin kita lakukan secara langsung ya, secara langsung. Kita tidak mungkin masuk ke hati para pemilih kita. Tapi dengan kita selalu mengedukasi mereka tanpa henti, ini bisa membuka wawasan apa pentingnya ada wakil di DPR. Saya kira itu saja. Baik. Pemirsa Ononiha, telah bincang-bincang dengan kedua narasumber, kita mungkin dapat satu pandangan begitu pentingnya untuk kita mempunyai perwakilan di DPR RI. 5 tahun ini kita nggak punya perwakilan di DPR RI. Kita punya menteri, ada Pak Yasona Lawli di Menteri Hukum dan HAM, ada Pak Suhasil Nazara sebagai Wakil Menteri Keuangan, dan ada beberapa putra-putra terbaik yang duduk di pemerintahan saat ini. Namun sayang, kita belum punya perwakilan di DPR RI. Ayo, pemilu 2024 bersama-sama gunakan hak pilih, datang ke TPS. Ada 14 putra-putri terbaik Ononiha yang akan maju. Berikan suara, pilih mereka supaya mereka bisa menjadi perwakilan kita di DPR RI. Suara Ononiha untuk Ononiha. 5 tahun ini, kalau Anda yang pernah milih yang bukan Ononiha, apa yang sudah dilakukannya? Jangan heran kalau kita akan terus dicap menjadi daerah miskin, pembangunan infrastruktur yang kurang, lapangan pekerjaan yang kurang. Ya karena kita belum ada perwakilan di DPR RI yang untuk berjuang untuk Kepulauan Nias. Jadi sekali lagi saya coba mengingatkan kepada pemirsa Ononiha Talks, masyarakat Nias dimanapun berada, ayo ingatkan teman, keluarga agar pemilu 2024 mari kita pilih putra putri terbaik Ononiha. Demikian podcast kali ini. Saya Mario Hulu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton podcast Ononiha Talks. Semoga
perbincangan kali ini dapat memberikan inspirasi kepada kita dalam membangun Kepulauan Nias yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Yahoo. Yo, Wefu.